kalau yang dia kafir, maka akan menimpa dirinya sendiri. maka akan menimpa dirinya sendiri. Kufru akibat kekafirannya. Wala yazidu tidak akan menambah al-kafirina kepada orang-orang kafir. Kufruhum kafiran mereka itu. Inda Rabbihim di sisi Tuhan mereka. Illa maqtan kecuali kemurkaan. Wala yazidu dan tidak akan menambah al-kafirina al-kafirina kepada orang-orang kafir. Kufruhum kafiran mereka itu. kekafiran mereka itu. Illa khosaro kecuali kerugian-kerugian di akhirat. kerugian di akhirat. Jadi ayat ini yang berarti yaitu dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi. Dan siapakah kafir maka akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Jadi maksudnya ayat ini yaitu seseorang itu diciptakan Allah untuk dijadikan khalifah di muka bumi. Kemudian barang siapa orang tersebut kafir maka dia akan menimpa kekafirannya itu sendiri. Kenapa seperti itu? Karena Allah itu telah menciptakan manusia dan manusia tersebut adalah makhluk yang paling sempurna. Kemudian makhluk tersebut diberikan akal dan dia bisa memilih antara yang baik dan yang buruk. Dan kemudian kalau orang itu memilih dirinya kafir maka akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Apa kira-kira? Ya, dosa. Terus kemudian mendapat balasan di akhirat yaitu berupa masuk neraka dan itu kekal selamanya. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan merubah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka. Jadi orang yang kafir itu imannya makin habis. Kan ketika bayi dilahirkan ke bumi itu gak punya dosa. Kemudian dia itu dikafirkan sama orang tuanya sendiri. Bayi itu juga diislamkan sama orang tuanya sendiri. Makanya kayak kadang tuh imannya seseorang itu karena keturunan. Jadi ketika orang tersebut memilih kekafiran maka dia akan. Jadi ayat ini menerangkan tentang kerugian orang kafir di akhirat kelak. Kemudian ayat selanjutnya yaitu terangkanlah olehmu tentang sekutu-sekutumu yang kamu seru selain Allah. Peringatkanlah kepadaku bagian manakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan. Jadi dari penggalan arti tersebut yaitu Allah menanyakan kayak coba sih terangkan tentang sekutu-sekutumu, maksudnya kayak sekelompok kalian dan kalian itu lihatkan coba ke Allah gitu mana yang sudah mereka ciptakan. Ya kayak contohnya gini ya, kayak orang kafir, orang Kristen gitu kan dia nyembahnya patung. Terus kalau dipikir secara logika emang patung bisa membuat apa gitu, padahal mereka patungnya aja dibuat sama manusia gitu loh. Jadi kan kayak nggak etis gitu ya kalau untuk disembah. Kemudian atau mereka mempunyai peran serta dalam penciptaan langit. Tuh, terus Allah tuh nanyain, atau mereka menciptakannya ini memiliki peran penting enggak di situ gitu dalam penciptaan langit, atau adakah kamu memberikan kitab kepada mereka sehingga mereka mendapat keterangan-keterangan yang jelas darinya. Kemudian sebenarnya orang-orang zalim itu sebagian mereka hanya menjadikan sebuah tipuan belaka kepada sebagian yang lain gitu. Jadi ini termasuk orang-orang yang zalim gitu. Kenapa sih? Kalian tahu nggak zalim itu ada apa aja? Ada berapa gitu? Zalim itu ada kepada diri sendiri, ada kepada orang lain, ada kepada Allah. Maksudnya zalim kepada Allah itu apa? Yaitu menyembah selain Allah. Itu juga disebut dengan zalim. Yaitu musyrik, dan dia tuh zalim karena telah menduakan Allah gitu. Kemudian ayat selanjutnya sungguh Allah tidak menahan langit dan bumi agar tidak lenyap, dan jika keduanya akan lenyap tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sungguh dia
bisa langsung terjadi. Jadi nggak ada yang bisa nahan selain siapapun. Dan sungguh Allah itu maha penyantun dan maha pengampun. Jadi itu ayat tersebut menjelaskan tentang kemampuan Allah itu tidak ada yang tidak terbatas dan tidak ada yang bisa menghentikan siapapun itu. Kemudian ayat selanjutnya menjelaskan, dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sungguh-sungguh bahwa jika datang kepada mereka seorang memberi peringatan, niscaya mereka akan mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat yang lain. Tetapi ketika memberi peringatan datang kepada mereka, tidak menambah apa-apa kepada mereka, bahkan semakin jauh mereka dari kebenaran. Maksudnya ini, menurut di sini ada penjelasannya. Menurut Abu Abi Hilal, ayat ini berkaitan dengan perkataan kaum Quraisy. Andai Allah mengutus nabi dari golongan kami, niscaya tidak ada satupun umatnya yang lebih taat kepada khaliknya, lebih setia kepada nabinya, dan lebih berpegang teguh kepada kitabnya kecuali kami. Jadi di sini tuh kayak mereka itu maunya tuh diperingatkan sama golongannya sendiri gitu. Kan padahal di sini Nabi Muhammad kan diutus, maksudnya dijadikan nabi itu diambil dari kaum Quraisy. Nabi Muhammad itu orang Arab asli. Kemudian si orang Quraisynya ini bilang, andai Allah mengutus nabi dari golongan kami, pasti kami bakalan jadi umat yang taat gitu, lebih berpegang teguh pada kitabnya gitu. Padahal enggak kan, maksudnya kayak mereka tuh sebenarnya kayak gitu, kayak ya ngomong aja gitu, padahal kenyataannya enggak seperti itu gitu. Kemudian ayat yang selanjutnya, karena kesombongan mereka di bumi dan karena rencana mereka yang jahat, rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Nih, dari ayat ini kita dapat mengambil hikmahnya. Jadi ketika kita ingin melakukan kejahatan itu harusnya dipikir terlebih dahulu. Kalau kita nggak mau dijahatin, ya jangan jahatin orang lain. Ya karena apa? Karena mereka ini rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang-orang yang merencanakannya sendiri. Jadi baik ataupun buruk, ketika kita ingin melakukan hal itu pasti akan kembali ke diri kita sendiri. Jadi kayak ketika kita ingin melakukan perbuatan jahat, maka akan kembali ke kita sendiri. Tapi ada lagi baiknya Allah itu. Ketika seseorang ingin melakukan kejahatan, tapi dia baru niat, tapi dia belum ngelakuin, itu masih belum dicatat amal buruknya. Jadi kayak ya udah dilihat dulu sampai mana dia mau ngelakuin. Kalau dia memang benar-benar ngelakuin, berarti nanti dicatat amal buruknya. Tapi kalau orang melakukan amal kebaikan, sebaliknya ketika seseorang melakukan perbuatan baik dan dia baru berniat tapi belum melakukannya, niatnya itu sudah dicatat oleh malaikat dan itu amal kebaikan gitu. Jadi itu kita nggak boleh jahat pada siapapun, karena kita itu segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Seperti hadis Nabi, apa artinya? Ada yang apa enggak? Innamal a'malu binniyat, segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan siapa yang ingin melakukan kebaikan, maka akan
hidayah. Sedangkan kan hidayah itu harusnya dicari ya. Hidayah itu sebenarnya gini loh. Ada orang yang bilang kalau hidayah itu datang sendiri gitu. Kayak tiba-tiba datang. Iya, ada yang begitu. Sebenarnya cara hidayah itu datang, kita itu harus mencarinya gitu. Kayak kita harusnya mencari kebenaran terlebih dahulu, kemudian hidayah itu sampai ke kita gitu. Masio datangnya itu tiba-tiba, jadi seolah-olah tuh hidayah datangnya tiba-tiba gitu. Padahal enggak, hidayah itu harusnya dijemput. Ya itu, maksudnya gimana sih kenapa hidayah dijemput? Ya ketika seseorang ingin mengerti itu, ketika seseorang ingin mendapatkan hidayah, pastinya dia harus menjemputnya terlebih dahulu. Kayak seseorang itu ingin berbuat enggak, ingin masuk Islam gitu, pasti dia cari tahu dulu tentang Islam gitu. Itu lama-lama hidayah datang gitu. Ya, ada yang tahu hati manusia itu gimana akhirnya. Kayak bisa jadi aja orang yang tadinya taat tapi seuhatnya, yang tadinya berahli maksiat gitu, tapi akhirnya nanti jadi kesulitan. Kan kita nggak ada yang tahu. Makanya kayak jangan coba-coba kita melakukan keburukan sedikit pun. Kayak maksudnya gimana ya? Kayak kita jajal-jajal pengen ngelakuin apa ya, kejahatan gitu atau maksiat, sebenarnya nggak boleh. Kayak coba-coba dikit itu takutnya jadi keterusan, terus kalau sudah keterusan lupa kembalinya gitu, malah nyaman di jalan yang seperti itu. Kemudian ayat selanjutnya, dan tidaklah mereka berpergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang membesarkan Rasul, padahal orang-orang itu lebih besar kekuatannya dari mereka, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah baik di langit maupun di bumi, sungguh dia maha mengetahui yang kuasa. Jadi ayat ini menjelaskan tentang kayak mereka ini enggak, orang kafir, mereka ini enggak melihat kayak orang-orang sebelumnya yang telah membesarkan Rasul, padahal orang-orang itu lebih besar kekuatannya dari mereka. Maksudnya mereka ini kan kafir Quraisy, tapi mereka ini enggak menyadari kalau dahulu yang lebih dahulu itu ada orang yang lebih kuat, dan mereka ini kekuatannya lebih besar daripada orang-orang yang setelahnya gitu. Siapa contohnya coba? Iya, Fir'aun. Fir'aun itu nggak pernah sakit. Jadi kayak apa ya, kan kayak lumrahnya manusia itu sakit gitu, lapar atau yang lainnya. Ya Fir'aun juga merasa lapar atau ingin menikah gitu juga, tapi dia nggak pernah sakit gitu. Itu kan menjadikan dirinya sombong, katanya gini, aku nggak pernah sakit, berarti kan aku Tuhan. Kalau aku sakit, aku seperti makhluk, katanya dia tuh gitu. Makanya itu dia tuh sombong gitu, dan dia mengaku dirinya Tuhan. Ngeri nggak sih melihat orang ngaku-ngaku Tuhan gitu? Ya itu sekalinya pas Nabi Musa dikejar sama Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian kan tuh nyebrang di Laut Merah, sungai ini loh, di Laut Merah, kan jalannya dibukain sama Allah. Tapi ternyata pas Fir'aun dan bala tentaranya itu turun, tiba-tiba airnya nutup lagi, dan di situ Fir'aun bertobat, padahal nyawanya dia sudah di kerongkongan gitu. Jadinya apa? Sia-sia. Ya iya, jadinya sia-sia karena dia nggak diterima tobatnya gitu. Padahal dia sudah kayak yang merendah banget gitu, kayak ya udah ini tobat gitu loh. Tapi ternyata nggak diterima karena nyawanya sudah di kerongkongan gitu. Jadi itu kayak kita nggak tahu kan kapan kita mati, kapan kita pulang ke rahmatullah gitu. Jadi muhasabah diri gitu harusnya, kayak gimana caranya kita nggak jadi orang yang ahli maksiat atau orang yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat, karena takutnya ketika kita tidak melakukan perbuatan jahat tiba-tiba nyawanya dicabut, kan nggak lucu gitu. Belum tobat tapi sudah dicabut nyawanya gitu. Masih ya Allah itu maha pengampun. Kayak aku pernah baca hadis, kalau artinya gitu,
bagaimana caranya kita mendapatkan cintanya Allah itu lebih besar. Pernah mikir nggak sih kayak misalnya kan kita lagi bermaksiat terus normalnya kita sedih gitu. Kalau Allah, tapi pikiran kalian gini, kalau Allah itu ternyata lagi rindu sama aku gitu. Pernah nggak? Tapi itu biasanya orang yang pacaran sih ya begitu, kayak pacaran gitu, gitu loh, orang-orang sedih. Terus ternyata tuh kayak di balik itu Allah lagi rindu sama kita biar kita tuh kembali gitu. Aku jadi malu. Kemudian ayat selanjutnya, dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satu makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini. Nih, kan segala kerusakan yang ada di bumi itu terjadi karena oleh tangan manusia sendiri, kan? Itu apa ya? Ayat Al-Quran katanya. Itu di sini Allah bilang, dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satu. Niscaya Dia tidak akan menyisakan satupun makhluk yang bergerak, yang bernyawa di bumi ini. Jadi itu kalau Allah sudah murka itu, habislah bumi ini rata. Ya itu Allah nggak akan menyisakan satupun makhluk yang bernyawa di bumi ini. Takut nggak sih? Pernah nggak kayak mikir apa nih yang terjadi? Takut nggak sih? Ya takut ya. Aku juga biasanya mikir begitu, kalau kiamat terjadi, terus setelahnya harus ngapain? Ya iya sih, kayak dikumpulkan di padang mahsyar gitu-gitu. Cuma kan kayak setelah bumi ini hancur, nanti siapa yang menghubungi? Ya nggak tahu sih, nggak tahu. Belum. Ini terus, tapi Dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Oh ini nahan-nahan ya, nahan-nahan kalau sampai nanti lah waktu yang sudah ditentukan. Hikmahnya apa sudah dari ayat ini? Bagaimana kita sabar? Kenapa? Ya maksudnya kayak ketika kita menahan segala sesuatu itu kan sampai nanti wis tiba masanya gitu. Ya Allah aku pengen itu, nanti ada waktunya gitu loh maksudnya. Kemudian nanti apabila ajal mereka tiba, maka Allah maha melihat keadaan hamba-hambanya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Jadi sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría. Pasti ada akhirnya.